Halo guys, apa kabar? Aku harap kalian lagi baik-baik saja, lagi sehat-sehat, lagi ganteng-gantengnya, lagi cantik-cantiknya. Gak baper, gak galau-galau, karena hari ini aku ingin membahas topik yang sudah kalian tentukan sebelumnya, yaitu tentang Paulus. Apakah Paulus mengubah ajaran Kristus? Karena sering kita dituduhkan bahwa ajaran Kristen saat ini adalah ajaran yang diubah oleh Paulus, diubah dan disesatkan oleh Paulus. Jadi Paulus menurut mereka adalah penyesat, pengubah, pemalsu dan sebagainya. Pada video kali ini aku akan bahas tentang hal tersebut. Jadi apakah benar Paulus demikian? Ketika aku melihat tulisan-tulisan dan video-video dari teman-teman muslim kita yang membahas tentang Paulus, ternyata ada beberapa keberatan yang mereka ajukan. Yaitu ternyata Paulus kata mereka itu menyuruh orang Kristen untuk menyembah Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus sendiri gak pernah tuh bilang, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Dan beberapa juga mengatakan bahwa Paulus katanya mengajarkan Tritunggal. Yesus nggak mengajarkan Tritunggal. Paulus mengajarkan ada keselamatan, ada pengampunan dosa di atas kayu salib Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Yesus nggak pernah ngomong demikian. Jadi katanya ada kontradiksi antara ajaran Paulus dan ajaran Kristus. Beberapa dari keberatan-keberatan itu sudah aku jawab pada video-videoku tentang Tritunggal, tentang apakah kita menyembah Yesus Kristus meskipun dia tidak mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Sudah aku bahas pada video-videoku sebelumnya. Dan beberapa dari keberatan-keberatan itu belum aku balas dan belum aku bahas di video-videoku. Jadi insya Allah kalau ada waktu aku akan membuatkan video-video khusus untuk membahas hal-hal tersebut. Ya mungkin beberapa dari kita bilang, "Bang, kenapa nggak sekarang aja untuk membahas materi tersebut?" Tidak teman-teman. Karena apa? Karena saat ini aku punya sesuatu yang spesial untuk dibagikan kepada teman-teman. Apa itu? Itu adalah ternyata nama Paulus ada di dalam tafsiran-tafsiran Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya kalau nama Paulus ada di dalam tafsiran Al-Quran, bisa jadi Paulus adalah salah satu tokoh yang dikatakan di dalam Al-Quran. Mari langsung saja ke topiknya. Tafsiran-tafsiran yang kumaksudkan sebelumnya adalah tafsiran yang membahas surah Yasin. Terutama surah Yasin ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Yang nanti biar saya bacakan kepada teman-teman di dalam bahasa Indonesia. Karena saya lagi nggak mood untuk bicara bahasa Arab. Gini, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ayat 14, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu." Beberapa tafsiran Al-Quran berkata bahwa ketiga utusan tersebut adalah Yohanes, Petrus, dan Paulus. Seperti yang bisa kita lihat di dalam tafsiran Ibnu Katsir yang tertuang di dalam kitab Al-Misbah Al-Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir. Berbunyi demikian. Ibnu Jurayj berkata dari Wahab bin Sulaiman dari Syu'aib Al-Jabai bahwa nama 2 orang rasul yang pertama adalah Simon dan Yohanes. Sedangkan nama rasul yang ketiga adalah Paulus. Jadi dari tafsiran Ibnu Katsir mengatakan bahwa salah satu dari ketiga utusan tersebut adalah Paulus. Hal ini senada seperti yang dikatakan oleh ulama termasyhur, ulama besar yang kita kenal dengan Syekh Hamami Al-Zada. Beliau menuliskan tafsiran terutama tafsiran Yasin yang kita kenal dengan tafsir Yasin Al-Hamami. Di dalam tafsirannya beliau mengatakan demikian ketika mengomentari Yasin 13-15. Demikian tulisnya. Ketika mengomentari ayat 13, beliau mengatakan, yaitu terangkanlah kepada penduduk Mekah tentang keadaan penduduk kota Antioquia. Dan ketika mengomentari yang ke-14, beliau mengatakan begini. Ahli-ahli tafsir mengatakan Isa alaihi salatu wassalam mengutus 2 orang rasul dari kaum Hawariyun ke kota Antioquia. 2 orang rasul itu bernama Yahya dan Bulus atau Paulus. Nama Arabnya dari Paulus yaitu Bulus. Dan rasul yang ketiga bernama Sam'un atau Simon Petrus. Jadi dari kedua tafsiran tersebut jelas kita menemukan ada nama Paulus di dalamnya.
Sehingga sangat lucu kalau ada umat muslim yang mengatakan bahwa Paulus adalah seorang pembohong, pembual, pengubah ajaran Kristus. Karena apa? Karena Paulus teridentifikasikan sebagai salah satu rasul di antara 3 rasul yang diutus Allah ke Antiokhia. Jadi bagaimana bisa kita mengatakan seorang rasul sebagai seorang pembual, seorang rasul sebagai seorang pembohong, seorang rasul sebagai seorang penipu? Kan tidak bisa begitu. Dan mungkin beberapa teman berkata, 2 tafsiran itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa Paulus adalah seorang rasul. Kalau begitu, biarlah saya utus tafsiran ketiga untuk membenarkan kedua tafsir sebelumnya. Mari kita lihat tafsir yang paling populer di antara pesantren-pesantren Jawa, yaitu tafsiran Al-Ibris karya Kiai Bisri Mustafa. Di dalam karyanya, Kiai Bisri Mustafa berkata demikian. Kanjeng Nabi iku didhawuhi pangeran supaya paring keterangan marang ahli Mekah. Yen empere ahli Mekah iku koyo ahli Intakia nalika kerawuhan dening utusane Nabi Isa. Mungguh kisahe mangkene. Nabi Isa iku ngutus utusan loro, siji aran Yahya kang siji maneh aran Bulis, supaya tablik ing Intakia Yunani. Artinya begini, Nabi Muhammad telah diberitahu oleh Tuhan supaya memberikan keterangan kepada penduduk Mekah bahwa penduduk Mekah itu seperti penduduk Antiokhia ketika didatangi oleh utusan dari Nabi Isa. Demikianlah kisahnya. Nabi Isa mengutus 2 orang utusan, satu bernama Yahya dan yang satu lagi bernama Paulus, supaya mereka berdakwah ke Antiokhia Yunani. Jadi dari tafsiran kuno tersebut jelas ya, para ulama mengidentifikasikan bahwa di dalam Yasin ayatnya yang ke-14, ketiga utusan tersebut adalah Simon Petrus, Yohanes, dan Paulus. Yang bahasa Arabnya adalah Samun, Yahya, bukan Yahya Waloni ya, Yahya dan Bulus. Sehingga ini membuktikan bahwa Paulus itu merupakan salah satu rasul yang diutus oleh Allah di tanah Antiokhia. Jadi bagaimana bisa kita mengatakan bahwa Paulus itu sebagai seorang pembohong, sebagai seorang penipu, sebagai seorang pengubah ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu khususnya ajaran Isa Al-Masih. Sedangkan Paulus sendiri dituliskan di dalam tafsiran-tafsiran Al-Quran adalah salah satu dari utusan-utusan Allah yang berada di tanah Antiokhia pada saat itu. Kesimpulannya teman-teman, ketika kita belajar dengan tafsiran-tafsiran yang sudah saya sampaikan, ternyata baik orang Kristen, baik orang Muslim, itu percaya bahwa Paulus adalah rasul dari Allah yang diutus ke Antiokhia. Jadi sangat lucu kalau kita melihat ada orang yang mengatakan bahwa Paulus sebagai pemalsu ajaran-ajaran dari Tuhan. Demikian penjelasan saya harap jelas dan cukup memberkati saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum bishami suahamasia. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah
rasa